Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya. Jumpa lagi dengan saya di Modas Rahimah Maknun ya. Khusus bagi pemula yang mau belajar menjahit, yang belum bisa menjahit, mau belajar menjahit. Di sini tempatnya ya. Bagi kalian yang terinspirasi ingin belajar menjahit, di sini adalah tempat yang cocok untuk kalian. Nah, bagi pemula yang bisa menjahit tapi tidak bisa pola ya, udah motongnya mau mikir-mikir ya, karena takut salah. Nah, inilah tempatnya teman-teman ya. Di sini adalah channel yang tepat buat kalian bagi pemula yang ingin belajar menjahit maupun yang sudah bisa menjahit akan tetapi tidak bisa pola. Ya. Cuma bisa jahit permak-permak saja. Di sini tempatnya untuk menjahit pakaian seragam sekolah khususnya ya. Oke, sekarang kita sudah berada di part 2 bikin kantongnya teman-teman. Kita kasih tanda dulu. Ini kita kasih tanda 4 cm dari samping, kemudian 13 atau 14 cm ke bawah. Kita miringkan seperti ini, kita garis ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang sampingnya. Ini cara bikin kantongnya ini adalah bagi pemula banget yang belum bisa, ndak usah ribet-ribet caranya ya, tinggal dijahit, diobras cukup. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana cara membuat kantong yang di step balik. Tapi ini saja dulu teman-teman ya, supaya tidak bingung-bingung. Jadi bagi kalian yang mau belajar menjahit, ingin belajar menjahit, nah ini adalah channel yang tepat buat kalian ya, karena disinilah saya membimbing dengan sangat beruntun teman-teman, dari pelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita jahit dulu jahitnya pas di tanda itu teman-teman ya. Nah, baru kita obras sampingnya sampai di bawah jahitan. Nah, ini sudah diobras ya teman-teman ya, itu sudah diobras. Nah, baru kita jahitnya satu sepatu. Jadi pinggirannya itu misalkan pinggirnya berapa naik, misalkan dia dari pinggir. Nah, kita jahit seperti ini. Ya, supaya tidak limber-limber nanti untuk kainnya. Supaya dia kuat ya di dalamnya, tidak keluar nanti itu sisanya. Nah, ini adalah cara jahit yang super gampang banget ya. Ini terutama yang kerja di konveksi, inilah cara menjahitnya. Yang super gampang seperti ini ya. Ini yang dipakai dalamnya itu adalah kain sisa bajunya ya teman-temannya. Kalau ini baru kita pakai untuk kain yang aslinya, kain roknya tadi. Nah, sebaiknya kita ukur ya bagian di kantongnya itu tadi sudah 4 cm dari samping dan sisanya 2 cm, berarti 6 cm. Itu kita ukur kembali ya, tapi ini lupa saya tadi kasih lihat cara ngukurnya ya, di samping itu yang. Nah, baru kita jahit di sini supaya dia tidak kemana-mana nanti pas kita gabungkan dia dengan pinggangnya teman-teman ya. Oke. Nah, kita jahit seperti ini bolak-balik ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang di bawahnya juga kita jahit supaya nanti rapi sekali pas kita jahit itu, ndak dia kebuka gitu, ndak dia melipat-lipat di jahitannya pas di kantongnya itu. Kita ukur, kita kasih 13 cm untuk kunciannya teman-teman ya. Di sini kita kasih pegangan pakai jarum pentol. Nah, di sini tinggal kita jahit saja teman-temannya. Nah, ini adalah cara yang praktis banget, super praktis. Ini bagi kalian yang pemula, ini super praktis tapi bagus hasilnya ya, karena nanti di sampingnya ini akan kita obras teman-teman ya. Kalau kalian udah mau ribet-ribet bikin kantong, pakai saja cara ini, lebih simpel, tidak perlu kita balik-balik, step balik. Mungkin nanti kalian akan pusing kalau disuruh step balik. Yang sudah diobras, tinggal diobras, hasilnya cantik banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan bikin kantong bagian sampingnya sama aja. Kita cari yang bagian lengkung di bagian pinggulnya seperti ini ya teman-teman ya. Baru kita
susun dia. Oke, kita jarum pentol nanti supaya dia tidak geser kemana-mana, baru kita jahit sebelah situ ya. Nah, kita jahit pas di garisnya teman-teman ya, pas di garis yang sudah kita garis tadi teman-teman. Kita obras dulu, ini sudah diobras. Nah, obrasnya itu sampai di bawah jahitan itu aja teman-teman ya, jangan sampai bawah sekali. Oke, kita jahit satu sepatu yang besar teman-teman ya. Jadi agak tengah. Kira-kira setengah senti lah dari pinggirnya itu teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Kita jahit lagi di bagian dalamnya. Sama caranya seperti tadi ya. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, kemudian ini sangat bermanfaat, dirasa sangat bermanfaat buat kalian, silahkan di like, di komen, and subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Karena bagi pemula ini adalah jalan yang tepat buat kalian ya. Ini kantongnya ya, kita rapikan bagian samping kiri atas bawahnya. Sebaiknya kita ukur ya di bagian yang miringnya itu tadi 4 cm, pokoknya dari kantong yang dilipat itu baru kita 4 cm dari bersihnya, berarti kalau sama sisanya ya 6 cm. Tapi ini tadi tidak lupa saya ukur ya, tuh saya kasih tahu bagaimana cara ngukurnya gitu. Oke, panjang kantongnya itu ada 13 cm supaya nanti dia ada yang tidak besar dan tidak kecil ya, supaya dia sama besarnya sebaiknya kita ukur dulu teman-teman ya. Oke, ini untuk bagian kantongnya kita jahit saja teman-teman ya, tidak usah di stek balik karena kalian adalah pemula, nanti malah bingung nanti muter-muter kainnya itu kemana. Tinggal kita jahit pinggirnya aja, kemudian kita gunting, udah diobras jadi teman-teman ya. Kita rapikan pinggirnya nanti supaya, karena ini obrasku ya, nah sudah diobras itu teman-teman ya. Obrasku ini kurang kuat pisaunya, jadi kurang tajam pisaunya, jadi harus digunting dulu baru dia bisa rapi hasilnya. Ini untuk bagian dalamnya kita masukkan saja teman-teman ya, supaya dia kelihatan rapi, baru kita jahit. Oke. Nah, kalau sudah kita akan gabungkan dengan yang di bagian belakang ya, itu bagian luar. Ini bagian resletingnya, kita tinggal pak ya, susun seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya, coba diperhatikan. Nah, itu bagian bawah, bagian atas itu bagian dalamnya, yang itu bagian luarnya, ini resletingnya tadi. Nah, kita akan susun seperti ini caranya teman-teman ya. Oke, nah baru kita akan kasih dia jarum pentul di bagian yang ada laderannya. Jadi laderan atas sama laderan bawah itu harus kena ya.
ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah dijadi semuanya baru dicuci bersih bekas laderannya. Kalau dia ini warnanya putih ya, sebaiknya kita cuci dulu, kita laundry, baru kita setrika dengan rapi supaya laderannya itu bisa pergi. Nah, kan nanti kalau sudah disetrika itu sulit hilang laderannya teman-teman ya. Nah, ini yang bagian dalam, bagian atas sama yang bagian bawah ini harus kena laderan di jarum pentolnya itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah dicuci bersih, disetrika rapi hasil jahitannya teman-teman ya. Kalau kalian yang baru pemula itu ya teknisnya, kasih laderan, setelah selesai dilader jangan langsung disetrika, dicuci dulu supaya bekas laderannya itu hilang, supaya tidak kelihatan bahwa kalian itu sedang belajar teman-teman ya. Nah, nanti dicuci yang bersih, direndam pakai ya, direndam, kemudian dibersihkan di laderannya itu baru disetrika. Setrika itu pun punya teknis, nanti saya akan ajarkan ya di pelajaran ketiga ini, di bagian 3, di part 3-nya. Nah, ini mengarah jarum pentolnya itu ya, jadi kita akan menjahit dari ujung jarum pentol, dari bagian yang tajamnya itu. Jadi bagian tajamnya mengarah ke sana ya, itu caranya teknis menjahit. Jadi kita kasih jarum pentol dari ujung, berarti dari ujung, cara jahitnya dari ujung. Jahitnya dari ujung, baru kita lepas jarum pentolnya di kepalanya, kita ambil satu persatu. Kalau kalian yang pemula berhenti aja dulu. Nah, ini kita kasih kuncian di bagian kantong supaya lebih kuat teman-teman ya. Jadi jangan asal-asal los saja jahitnya tanpa dikunci di bagian kantong, nanti orang cepat robek. Orang udah bayar mahal-mahal tapi hasilnya tidak bagus ya, komen dia nanti. Oke, insiden. Nah, kita akan jahit dari sini. Yang perlu diperhatikan dalam memotong kain itu adalah sisanya teman-teman ya. Sisanya itu kalau emang 2 cm harus ke atas 2 cm, harus digaris caranya ya, supaya nanti pas kita ngejarumnya itu dia tidak ya bagus lah gitu hasilnya. Tidak ada yang atas, yang bawah gitu. Nanti jangan-jangan yang depannya sisanya 3 cm, yang bawahnya dikasih sisa 4 cm, kan pas di jahit nanti ada yang panjang sebelah begitu ya. Jangan sampai seperti itu terjadi. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi, sekarang tinggal kita obras saja. Ya, obrasnya pun itu teman-teman, jangan obras satu, kita obrasnya obras pecah. Ya. Satu lembar gitu harus dipecah ngobrasnya. Jangan kita gabungkan ya, terutama kalau untuk anak-anak, terutama ini untuk yang pakaian dinas, jangan sekali-kali digabungkan cara ngobrasnya ya, kecuali kalau untuk hem. Tapi kalau untuk cewek sebaiknya itu obrasnya dipecah seperti ini teman-teman, karena ini yang membedakan kualitas kita dengan kualitas yang dijual. Kalau yang dijahit ini yang bikin dia mahal, jadi obrasannya dipecah, bawahnya disum, lengannya disum, itu sebenarnya yang bikin jahitan kita itu mahal. Kenapa ongkosnya lebih mahal? Karena di pasar tidak ada yang seperti itu teman-teman ya. Yang disum tidak ada, yang diobras pecah tidak ada teman-teman. Jadi ketika nanti mungkin dia mau kasih besar bajunya, tinggal dibuka saja jahitannya teman-teman ya. Nah, itu yang membedakan nilai daripada jahitan seseorang itu jahitan. Kenapa dia lebih mahal kok? Cuman jahit aja ongkosnya 150.000, setelah saya beli aja yang bagus, yang baru gitu kan. Nah, itulah yang membedakan. Tapi kalau untuk sekolah ya bisa lah dijahit di bawahnya. Sama dijahit saja enggak apa-apa kalau untuk anak sekolah. Nah, ini sekarang kita akan bikin untuk di bagian pinggangnya gitu ya. Nah, di bagian pinggangnya kita pakai 4 cm, masuk 1 cm 1 cm. Nah, nanti besar daripada talinya ini 1 cm. Ya dikurangi lah, jangan 1 cm, kurang sedikit saja. Kurangi dia 1/4 mungkin ya, atau berapa.
Disesuaikan saja ya. Lihat contoh yang udah dibeli-beli itu, jangan terlalu kecil nanti atau jangan terlalu besar. Jadi harus sama besarnya teman-teman ya. Kalau dia 1 cm ya semua harus 1 cm. Kalau terlalu besar dia tidak bagus kelihatannya. Ya, 1 cm itu adalah ukuran yang pas ya teman-teman ya. 1 cm adalah ukuran yang pas. Kalau dia kurang dari itu enggak bagus, kelihatannya kecil. Besaran dari itu juga kurang mantap teman-teman ya. Nah, baru kita jarum pentol dulu, dia di agak bawahan sedikit ya teman-teman ya. Jadi nanti supaya dia tidak kena dengan pinggang pas kita jahit, kita kasih agak bawahan sedikit ya.